warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Satria SPD SD. Saya mengajar di SDN Sungai Lanang, Kecamatan Rawasulu, Kabupaten Musi Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengajar di kelas 4 SD dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran aksi 1 bab 4 meliuk dan menerjang. Materi menentukan ide pokok dan ide pendukung. Selamat menyaksikan. Baiklah anak, sambutlah salam keagamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, baiklah anak, untuk memulai acara pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Untuk memimpin doa, silakan ketua kelas. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, untuk pemulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengecek kehadiran anak-anak semuanya dulu ya. Zema, Hadir. Digo, Hadir. Iksan, Hadir. Nopel, Hadir. Eti, Hadir. Anggela, Hadir. Elin, Hadir. Mariam, Hadir. Nadira, Hadir. ya, Miftahul Jannah, Hadir. Naira Anjani, Hadir. Nani Cesaria, Hadir. Nada, Hadir. Cika, Hadir. Putri. Hadir. Ya, semuanya hadir semuanya anak ya. Ya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. Untuk melakukan pemimpin lagu Profil Pancasila, saya minta satu orang putri, silakan. Nah, silakan. Saya nyanyi bersama-sama ya. Ini nanti saya bawakan ada lagunya, biar kita nyanyi sama-sama. Silakan semuanya berdiri. Semangat lagi. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Profil Pancasila.
Minggu yang lalu kita belajar tentang menulis paragraf. Bagus, tepuk tangan dulu, masih ingat? Jadi paragraf itu adalah tulisan yang awalnya menjawab dalam, ya. Nah, di sini kita akan belajar di bab 4, ya, meliuk dan menerjang. Nah, coba perhatikan gambar yang ini. Gambar. Ya, lihat gambar di halaman 75. Ya, silakan buka halaman bukunya. Bukunya disilakan dibuka halaman 75. Ya, ya. Nah, gambar ini anak sedang bermain apa? Bola kaki. Yang tengah-tengahnya sedang apa? Menari. Dan yang paling kanan ini? Ya. Siapa yang hobi bermain bulu tangkis? Tangan. Ya, semuanya hobi ya. Siapa yang hobi pernah melakukan menari? Ya, ya di seperti ada tulisan ya. Nah, siapa yang ikut kursus pencaksilat? Ya, sudah bagus semuanya ya. Nah, dari 3 kegiatan ini, ya, inilah yang dikatakan meliuk dan menari, ya. Nah, nanti Pak Guru akan memberikan yang namanya sebuah video permasalahan, karena metode kita hari ini adalah problem based learning. Jadi saya memberikan video, ya. Kita ada video di sana itu untuk mengucapkan masalah, ya. Nah, sama seperti pertemuan kita kemarin, ya, saya memberikan masalah di video ini, lalu kita pecahkan bersama-sama, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menentukan ide pokok dan ide pendukung, ya. Dan tujuan yang kedua adalah berdiskusi aktif sama-sama kelompok, ya. Paham belum? Ya. Baiklah, saya buka ini, silakan anak-anak bukunya ditutup dulu, bukunya ditutup, ya. Nanti saya ada video yang Bapak suguhkan ini. Setelah video ditayangkan, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru berikan. Ya, silakan anak-anak tutup bukunya masing-masing, bukunya. Kita simak bersama-sama video berikut ini, ya. Yang masih megang buku silakan ditutup bukunya dan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kembali lagi dengan saya Bapak Pipin Satria SPDSD. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4. Agar dapat mengerti dan memahami, perhatikan penjelasan video ini. Untuk menentukan ide pokok, ada 5 langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. 3, baca kalimat demi kalimat sampai dari 6 paragraf. Judul dikenal karena menari. Atau perhatikan di layar pada saat tulisan yang pertama ini kalimatnya menjorok, tulisannya menjorok ke dalam. Inilah yang dikatakan paragraf. Baiklah, saya bacakan. Tolong disimak. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 daerah yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Sungai Baung, Kecamatan Rawasulu, Kabupaten Musyawarah Utara, daerah kita sendiri, Sumatera Selatan, yang terkenal dengan tari piring, tarian yang dilakukan setiap penyambutan tamu besar dan acara pernikahan. Penarinya biasanya wanita atau anak-anak. Penari memperagakan kegiatan menari seperti atraksi, menginjak piring dan diiringi irama musik lagu murah tanah. Paragraf selanjutnya, tari adat Papua adalah tari adat Sanjunjung, memiliki satu ciri khas yang unik. Tari adat Papua Tadi sudah
sudah menyimak video dari penjelasan video tadi ya. Nah sekarang kalau sudah menyimak, saya ingin memberi 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah penari pada penari Saudati Aceh tadi, pemuda tadi? Berapa jumlahnya? 8 loh. Ya. Nah, itu tarinya itu untuk sekaligus dia menyiarkan agama Islam, ya. Nah, pertanyaan yang kedua, ya, apa nama tari pada tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Tari Rasa Kembang. Nah, sekarang yang ketiga, ya. Apa nama tari daerah kita yang telah dijelaskan tadi? Tari piring. Tari Piring. Tari piring berada di mana? Di Sungai Baur. daerah kita, ini satu kecamatan sama kita, ya. Nah, mereka itulah yang dinamakan setiap daerah memiliki tarian, ya, masing-masing. Ada yang paling ujung sana itu tadi, yaitu Papua, namanya tari Sajuju. Nah, sekarang kembali ke tujuan pembelajaran kita tadi, ya. Kalau sudah paham, nah sekarang anak-anak silakan bentuk kelompoknya, ya. Ini kan sudah kelompok kemarin. Nah sekarang saya minta diubah kelompok hari ini, diubah. Saya beri waktu 1 menit untuk membuat kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, sudah dibuat kelompok. Nah, sekarang kalau sudah dibuat kelompok, ya, itu nanti ada layar di sana. Silakan buka halaman 75 tadi atau 70 buku tadi, halaman 70. Pada layar ini. Nah, pada layar ini ada sebuah yang namanya masalah. Jadi kita ingin membicarakan masalah, tujuannya adalah mencari ide pokok dan ide pendukung. Nah, sekarang, ya. Ini, tolong perhatikan. Jadi dalam satu paragraf dia memiliki yang namanya ide pokok dan ide pendukung. Ya, jadi sudah dijelaskan pada paragraf keempat. Saya beri contoh ya. Ini para ide pokoknya ini yang berwarna merah. Ya. Desa berikin di Kalimantan Selatan dengan tari paksa. Nah, itu ide pokoknya. Sedangkan yang di bawahnya ini gerakannya meliuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain bersama bunga, itu adalah ide pendukung. Nah, sekarang tugas kamu adalah silakan dibaca di halaman 70 itu, lalu ditulis, ya, ditulis diskusi dengan aktif, buat pertanyaan, silakan diskusi dengan teman-temannya, buat apa namanya itu, dibaca per paragraf. Sekarang saya bagikan KPD-nya untuk mengisi KPD yang saya berikan. Nah, silakan nanti setelah membuat kelompok masing-masing, ya, tugas kita adalah, ya, mencari di buku situ, mencari ide pokok dan ide pendukung, lalu buatlah kalimat-kalimat pertanyaan sesuai dengan ini diskusi teman-teman masing-masing, ya. Setelah buat tugasnya, lalu salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan, sedangkan yang lainnya nanti menilai, ya. LKPD ini per kelompok, ya. Silakan dikerjakan, boleh.
sekarang. Ya, kalau ada kesulitan, nanti kita komunikasi. Yang jelas kamu komunikasi dengan kelompok kamu. Ya, sekarang komunikasi dengan kelompok. Nanti kita ada. Ada kesulitan di sini? Ya, berarti sudah dijelasin tadi ya. Nah ini pokoknya. Nanti yang lainnya masuk dia dulu. Ya, silakan diikat ya. Ada kesulitan di kelompok nomor? Nah, silakan. Ya, buat nama kelompoknya, ya. Nama kelompok. Silakan komunikasi dengan temannya. Masalah mengerjakan masalah ini. Itulah namanya kita memecahkan masalah, ya. Jadi metode problem learning ini istilahnya itu sama seperti biasa. Saya memberikan proyek masalah, kamu memecahkan masalah. Yang mana silakan dikerjakan. Ya, yang lain silakan komunikasi diskusi dengan kelompoknya, menyelesaikan video kita ya. Nanti ke depan satu-satu maju, kelompok maju, ya. Membacakan hasil LPPD ini, ya. Kelompoknya sudah mengerjakan semua ya? Sudah belum? Nah, kalau sudah, silakan. Sekarang saya berikan kelompok mana dulu yang ingin maju? Ya, silakan kelompok yang ini loh, ya, karena dia ingin melakukan presentasi. Ya, semua kelompok maju ke depan untuk presentasi. Semua kelompok ke depan. Nah, kelompok yang lain menanggapi dari hasil dari yang telah dikerjakan oleh kelompok yang maju, ya. Nanti tolong dinilai, ya, dinilai. Ya, kamu mencari pokok pikiran di pokok di paragraf berapa tadi? Ya, silakan baca. Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan seperti teks dikenal karena menari? Apakah nama tari yang gerakannya memiliki ciri khas yang dinamis dan energis? Ide pokok dan ide pendukung pada paragraf ke-1 dan 2. Ide pokok dan ide pendukung pada paragraf ke-3 dan 4. Jawaban: ya. 2. Menerjang dan meliuk. 3. A. Ide pokok paragraf 1. Berikut ini dihimpun 5 daerah yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. B. Ide pendukung. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. A. Ide pokok paragraf 4. Selanjutnya adalah desa Berikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. B. Ide pendukung. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Ya, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok ini sudah maju. Ya.
Yang lebih keras lagi tepuk tangannya. Nah, dari kelompok 1 tadi yang sudah maju, ya. Nah, kira-kira ada yang ingin memberi tanggapan untuk kelompok 1? Baiklah anak-anak, setelah kita menyaksikan dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan tugas dari LKPD yang telah Pak Guru berikan. Nah, kelompok-kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan atau kritikan atau juga pertanyaan. Kelompok mana yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Ya, silakan. Ini. Berapa jumlah tarian bangsa kembang? Ya, silakan kelompok 1 yang ingin menjawab. Jumlah baksa kembang ganjil bisa 3, 5, 7. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi tari baksa yang ada di daerah Kalimantan, nah ini itu halaman 75. Jadi ya, di Kalimantan itu penarinya itu harus ganjil, tidak boleh genap. Ya, bisa satu orang, bisa 3 orang, bisa 5 orang, dan juga bisa 7 orang. Nah, gerakannya pada penari ini, dia gerakannya dia meliuk-liuk, ya, menggambarkan seorang putri yang sedang berada di taman bunga, ya. Nah, bagaimana seorang putri sebagai seorang wanita yang cantik, dia menari-nari di taman bunga. Itulah yang dikatakan tari baksa yang berasal dari desa Barikin, ya. Bagus untuk pertanyaan anak dari kelompok 2. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan. Nah, yang lainnya anak-anak silakan nanti berikan pertanyaan atau juga tanggapan, ya. Kalau misalkan tidak sesuai jawabannya menurut jawaban dari LKPD anak-anak masing-masing, silakan kita nanti komunikasi, ya. Silakan untuk kelompok 2 untuk maju. Dan, ya, baiklah, kita simak dulu dengan dari kelompok 2. Ya, silakan anak-anak, silakan kita menyimak yang telah kelompok 2 kerjakan. Kenapa kalian melihat atau melakukan kegiatan seperti seks dikenal karena menari? Ya. Apakah nama tari yang gerakannya memiliki ciri khas yang dinamis dan energi? Ide pokok selanjutnya adalah desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari. Ya, tadi anak-anak sudah dari 1, 2, 3, 4 kelompok sudah maju, dan anak-anak yang lain sudah memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, ya. Nah, sekarang buka buku tulis anak-anak, ya, buka buku tulisnya, lalu tuliskan ide pokok dan ide pendukung pada satu paragraf yang tadi, yang desa Barikin tadi, paragraf keempat tadi. Silakan ditulis ke bukunya masing-masing. Ya, silakan buka bukunya. Jadi kan ada bukunya. Ya, setiap masing-masing siswa kuliah
Jadi kita mengulas kembali ke materi tadi, meliuk dan menerjang. Jadi kesimpulan daripada paragraf pertama tadi, paragraf yang kita bahas tadi yaitu tentang di Desa Barikin di Kalimantan Selatan tari baksa kembang tadi ya. Nah, kalau kita sudah tahu ide pokoknya ya, kita sudah tahu ide pendukungnya, dapat kita simpulkan. Nah, sekarang saya bacakan kembali. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil. Misalnya 1, 3 atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Jadi kalau kita buat kesimpulan bagaimana? Nah, silakan anak-anak buat kesimpulan ya. Buat kesimpulan di buku kalian ya, di paragraf yang tadi ya, yang tadi ya. Silakan buat kesimpulan dengan bahasa kamu sendiri. Tidak perlu nulisnya sampai satu paragraf ini, dengan sesuaikan dengan tulisan kamu sendiri. Silakan mulai dari sekarang. Anak-anak menyimpulkannya dengan bahasa kamu sendiri. Tidak perlu menuliskan dari satu paragraf itu utuh, perlu sesuai dengan apa yang menurut anak-anak paham. Yang penting ada ide pokok, di sana ada ide pendukung ya. Nah, selanjutnya kesimpulan saya bahwa di Desa Barikin ada tari yang bernama baksa kembang ya, dan dipentaskan di acara besar. Itu saja berarti ya. Jadi intinya daripada pembelajaran ini, dari setiap paragraf kita ini menemukan kesimpulan, kuncinya hanya satu ya. Yang pertama cari ide pokok, yang kedua apa? Ide pendukung. Lalu kita buat kesimpulan. Nah, mungkin sekian dulu pelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tibalah di akhir pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan untuk memimpin doa sama seperti tadi. Kalau kita ulas, silakan untuk kembali lagi untuk memimpin doa. Berdoa bulan. Ya, silakan pulang.